Here we are, Young Entrepreneur Podcast. And now, let's get into it. Halo Sobat Eagles, welcome to Young Entrepreneur Podcast. Podcast dari Young Entrepreneur Academy, lembaga pendidikan entrepreneur untuk calon pengusaha muda Indonesia. Terima kasih sudah mampir ke channel kami, channel untuk berbagi atau belajar bisnis bersama, disajikan dengan obrolan santai dan insightful pastinya. Dan kali ini kita akan ngobrol bareng atau ngobrol bersama dengan salah satu pebisnis yang memiliki jiwa semangat muda ya walaupun nggak muda-muda banget, tapi setidaknya jiwanya masih muda ya. Di sini ada Kang Ganjar Hidayat. Hai, halo Sobat Eagle, ya panggilannya. Sobat Eagle. Gimana Kang Ganjar, kabarnya sehat ya? Alhamdulillah. Baik-baik saja. Puasa aman lancar? Aman. Sekarang masih puasa? Masih ya. Zuhur atau maghrib? Maghrib. Oh, maghrib. Alhamdulillah ya. Sahur juga masih selalu. Sahur ya alhamdulillah juga. Oh, nggak pernah ketinggalan ya? Kalau saya tuh kalau sahur suka extra time. Oh, gimana tuh? Itu tuh detik-detik akhir. Oh iya. Sunahnya seperti itu. Oh, Masya Allah. Oke, sebelumnya terima kasih nih Kang Ganjar karena udah berkenan atau bersedia buat diajak ngobrol barengan sama Via di sini buat berbagi informasi, berbagi pelajaran, bukan pelajaran ya Kang ya? Siap. Berbagi insight, gitu ya. berbagi pengalaman. Karena kuncinya orang yang sudah tua atau sudah dewasa itu tuh di pengalaman gitu ya. Dan sebenarnya guru terbaik itu adalah pengalaman. Betul sekali. Bukan siapa-siapa. Dan pengalaman kan ada yang pengalaman menyenangkan dan kurang menyenangkan, tapi semuanya juga bisa jadi pelajaran ya Kang ya. Betul banget. Oke, Kang, ini kan momen Ramadan nih. Enaknya kayaknya kita ngobrolin tentang bisnis di era Ramadan. Gimana Kang? Boleh. Emang sekarang lagi Ramadan juga kan. Bener. Pas lagi momennya lah gitu. Nah, Kang, dimulai dari Ramadan nih. Ngomongin Ramadan sendiri, kan kita tahu nih di keyakinan kita Ramadan itu merupakan bulan yang penuh berkah, betul kan? Betul. Nah, kalau sebagai seorang pengusaha nih seperti Kang Ganjar, apakah menemukan keberkahan juga di bisnisnya ketika Ramadan, Kang? Ya, alhamdulillah kalau bisnis saya yang sekarang ya kalau bisa setiap bulan tuh Ramadan gitu. Karena berkahnya lahir batin, alhamdulillah. Meskipun dulu pernah juga kan ngerasain punya usaha kuliner. Nah, jadi kalau usaha kuliner kalau Ramadan tuh alhamdulillahnya lebih banyak waktu untuk ibadah. Isinya banyak waktu luang gitu untuk bener-bener literally ibadah gitu ya. Tapi kalau misalkan bisnis yang sekarang kayak bisnis passion ya ibadahnya rada-rada waktu ibadahnya ibadah yang habluminallahnya rada-rada terganggu, tapi habluminanas dan bermuamalahnya jadi lebih banyak gitu. Berarti dalam kata lain bisnis yang sekarang ini lebih prospeknya lebih tinggi daripada bisnis makanan atau gimana tuh Kang? Ya bisa dibilang seperti itu karena memang kan kalau bulan Ramadan untuk bisnis passion ya khususnya itu tuh bisa dibilang panennya gitu karena momentumnya orang Indonesia khususnya belanja itu tuh ya ketika bulan Ramadan. Belanja gila-gilaan tuh bulan Ramadan. Bener, bahkan sampai ada yang ngejual emas atau tabungan dicairin apa gitu-gitu Kang. Kayaknya itu teman Anda. Ada kan? Sih. Ada yang kayak gitu, tapi kalau di kampung saya justru bulan Ramadan atau menjelang ke Idul Fitri khususnya kalau kita lebaran tuh ini beli emas atau kalau enggak emas-emas yang di Pegadaian itu tuh ditebus dulu gitu. Soalnya kan mau lebaran. Ya, ini emas di Pegadaian ya bukan emas-emas yang lain ya maksudnya. Bukan. Oke Kang, itu ngomongin prospek di Ramadan. Kalau untuk fashion yang dijalankan, aku belum mengenalin Kang Ganjar ini bisnisnya salah satunya Hijrah Men. Boleh dikenalin dulu Kang Hijrah Men? Aku lupa malahan. Ya, bisnis saya saat ini punya usaha Hijrah Men namanya. Jadi salah satu brand, kayak belum bisa disebut brand juga karena brandnya belum terlalu kuat dan belum terlalu terkenal. Tapi Hijrah Men itu merek yang memang fokus di usaha pakaian muslim laki-laki, khususnya lagi di peci. Jadi produk unggulannya itu tuh peci. Oke, jadi kedepannya juga mau fokus di peci saja atau gimana tuh Kang? Ya, jadi memang nanti pengennya itu tuh dikenal Hijrah Men itu sebagai produsen peci aja, sebagai produsen besar peci. Ya isinya nanti terlepas ada produk lain atau produk pelengkap ya itu sebagai komplementarinya aja gitu, bukan produk utama. Oke. Dan kalau sebelumnya dari tahun 2017. Dari 17, jadi udah 4 tahun sekarang tuh alhamdulillah. Oke, itu kan berarti ada beberapa produk juga sebelumnya Kang. Betul. Ada peci, ada gamis laki-laki, ada baju koko, ada rompi sholat, ada sejadah,
ada sorban. Jadi memang kalau Hijrah Men itu fokus ke target market laki-laki muslim. Namanya kan Hijrah Men laki-laki gitu. Dan setelah di reprofiling ya namanya Kang ya. Tadi kalau akhirnya fokus ke peci. Betul. Sampai kedepannya juga itu sebagai produk utama, cuman ada tidak menutup kemungkinan ya. Tapi kami pengen dikenalnya sebagai brand peci aja gitu ya. Oke, Hijrah Men dari tahun 2017 dan beliau ini merupakan ownernya. Kalau untuk timnya Kang sama siapa aja Kang? Kalau tim sendiri berapa kali bongkar pasang gitu ya. Cuman kalau yang sekarang alhamdulillah partner setia saya itu tuh istri saya. Oh, tapi istrinya nggak gonta-ganti juga ya? Alhamdulillah enggak. Gonta-ganti insya Allah enggak lah. Ya, cuman kalau yang lain wallahu alam ya, mbah gitu atau apa. Saya nggak tahu, nggak ada yang tahu. Iya, itu partner saya gitu ya. Tapi saya juga punya tim lain, tim di produksi, kemudian punya juga tim yang memang ngurusin konten, tapi freelance konsepnya. Kalau yang produksi juga ada di Garut. Jadi kita memang belum punya tim tetap, tapi konsepnya saya tuh bisnisnya itu tuh punya banyak mitra gitu, mitra strategis. Masya Allah. Tapi tetap partner setianya ya istri Kang Ganjar ya. Yang ngurusin bisnisnya istri. Oke Kang, kalau ngomongin Hijrah Men, terus tadi juga Kang Ganjar sempat mention kalau prospek dari bisnis fashion ini di bulan Ramadan apalagi itu emang tinggi ya prospeknya Kang. Pernah nggak sih pengalaman Hijrah Men mengalami titik di mana panen cuan di Ramadan Kang? Alhamdulillah setiap tahun tuh kalau dari segi pendapatan atau dari segi income setiap Ramadan tuh selalu naik gitu ya. Dan sebenarnya termasuk setiap bulan selain Ramadan juga alhamdulillah ada stabil secara pendapatan. Tapi bulan Ramadan tuh bisa naik 5 sampai 10 kali lipat. Masya Allah. Jadi ya memang Ramadan tuh ya penuh keberkahan lah gitu. Apalagi di bidang ini ya. Fashion, apalagi saya lebih spesifik lagi ke fashion muslim. Jadi ya Ramadan tuh udah bener-bener momentumnya lah. Kang, kalau ngomongin tadi kan untuk target utama dari Hijrah Men sendiri kan untuk laki-laki ya Kang. Ada nggak sih keuntungan dari Hijrah Men sendiri karena sudah menetapkan bahwa pasar utamanya adalah laki-laki atau khusus di laki-laki? Enak plus minus ya. Enaknya target market atau punya pembeli laki-laki itu tuh nggak banyak cincong gitu. Kalau misalkan sekali 2 kali nanya closing, sekali 2 kali nanya closing. Dibandingkan memang dengan target market ibu-ibu gitu ya. Saya dulu punya pengalaman juga istri sih punya usaha jual sepatu, target marketnya perempuan, itu nanyanya itu tuh bisa dari pagi sampai sore. Dan itu belum tentu closing. Betul. Cuman memang plusnya perempuan kalau meskipun lama gitu ya proses closingnya, tapi kalau misalkan udah suka pasti dia bakal rekomendasiin. Tapi kalau nggak suka dia pun pasti bakal komplain. Nah berbanding dengan laki-laki. Kalau laki-laki itu closingnya gampang, sekali 2 kali langsung closing. Tapi kalau nggak suka ya udah selesai, nggak bakalan komplain, nggak bakalan ngomel. Tapi dia nggak bakalan beli lagi gitu. Jadi ya itu ada plus minusnya sih. Betul. Cuman saya saat ini menyukai target market laki-laki karena cincai gitu. Yang penting closing aja dulu gitu. Ya Kang, tadi sempat cerita juga Kang Ganjar, istri sempat ada usaha sepatu dan dengar-dengar juga Kang Ganjar tuh sama istri jualan sepatu di pinggir jalan di Sunmore. Car Free Day tiap hari Minggu. Dan ceritain dong Kang. Jadi emang dulu tuh pas tahun 2015-an lah ya, saya kan kebetulan baru bangkrut. Alhamdulillah bangkrutnya lumayan besar, mulai lagi dari bukan dari titik nol tapi dari titik minus. Kalau titik nol tuh setidaknya kita nggak punya nol tuh nggak punya utang aja paling gampang gitu. Kalau minus tuh punya utang. Nah, saya memulai dari titik minus sambil memulai usaha, istri saya juga alhamdulillah ngebantuin. Jadi ikut bantuin dengan cara jadi reseller dulu tuh, reseller sepatu, reseller tas dan lain-lain lah ya. Nah, cuman kebetulan momentum dulu kita punya setiap hari Minggu itu tuh ikutan Car Free Day. Jadi buka lapak lah setiap hari Minggu. Hari Minggu buka lapak dari jam 5 pagi sampai jam 10 siang. Dan ya itu momen-momen yang tidak bisa saya lupakan karena dulu istri saya kebetulan pas lagi hamil juga gitu jualannya. Jadi ngerasa banget kalau ingat-ingat masa itu tuh rasa cinta saya sama istri saya tuh jadi bertambah terus gitu. Karena mau nemenin, mau ikut bantu gitu ya Kang. Ngerasain susahnya. Via juga sempat dengar yang cerita itu loh Kang, lapaknya di itu, boleh dong ceritain sama Sobat Eagle? Iya, jadi dulu tuh ya kebetulan Car Free Day-nya itu di Garut ya, di Kabupaten Garut.
2015-an tuh Car Free Day Garut masih belum terlalu rame lah gitu. Jadi lapak tuh masih banyak gitu. Cuman setelah berjalan hampir 1 tahun, saya kan punya lapak kurang lebih berapa meter ya? Kurang lebih mungkin 2 sampai 3 meter ya, 3 meter satu seukuran sama tempat parkir karena memang depan tempat parkir. Nah, setahun awal-awal aman gitu. Cuman setelah hampir 1 tahun kebetulan istri saya melahirkan, akhirnya kan vakum nih, nggak jualan kurang lebih 2 bulan. Tapi sebelum itu tuh ada orang yang minta lapak, minta isinya ya, kalau bahasa saya tuh minta belas kasihan lah supaya dikasih gitu, karena udah susah nyari lapak. Nah akhirnya sama saya dikasih lah setengah-setengah, jadi kan mungkin kurang lebih 2 meter nih. Cuman setelah istri saya melahirkan, sayanya juga vakum nggak jualan. Pas balik lagi mau jualan, orang lama ini yang dulu saya kasih lapak, dia menguasai semuanya. Ketika saya jualan lagi tuh cuma dikasih 1 meter. Alasannya apa? Karena barangnya dia banyak. Ya dari situ saya istilahnya ngerasa ngerasa sakit hati gitu. Dan dari situ juga ya sisi positifnya, oke, saya berarti untuk saya nggak mau lagi berurusan dengan orang-orang seperti ini gitu. Maksudnya kalau saya lawan, ya sorry, buat saya itu bukan levelnya gitu, atau saya nggak mau gitu berhadapan dengan orang-orang yang seperti itu. Jadi lebih baik saya putar otak gimana caranya saya nggak usah, saya ikhlasin aja lapaknya semuanya, tapi saya bisa jualan tanpa harus datang pagi-pagi kepanasan dan cuma buka tiap minggu. Nah dari situ saya udah mulai kepikiran saya harus buka bisnis yang saya bukanya 24 jam setiap hari, setiap minggu, setiap tahun, tapi nggak harus ditungguin gitu, dan jangan takut kehujanan, jangan takut kepanasan. Nah dari situ mulailah saya kepikiran, saya harus bisnis online. Nah dari situ ya udah, alhamdulillah lah terbentuk Hijrahman yang sampai sekarang. Alhamdulillahnya dari awal memang sampai sekarang tuh kita fokusnya cuma online doang, nggak jualan secara offline. Ya itu dia yang dinamakan di balik kesulitan ada kemudahan ya Kang ya. Ya. Ada hikmahnya lah pasti dari setiap kejadian gitu. Dan apalagi ya gantinya malah lebih-lebih ya sih Kang. Alhamdulillah. Itu pelajaran buat Sobat Eagle dan buat Vio pribadi ya. Lebih ke coba untuk mengikhlaskan suatu hal kecil untuk mendapatkan hal yang lebih besar walaupun dengan pengorbanan. Betul. Tadi ya Kang ya. Ya alhamdulillah istri saya juga nggak usah ikutan jualan lagi, sekarang mah di rumah aja lah gitu. Nggak usah panas-panas, nggak usah kehujanan, nggak usah nungguin dari pagi sampai malam. Belum kalau ibu-ibu banyak yang nawar, belum sadis, jadi. Sadis sekali. Nggak ada rencana buat jualan sepatu lagi tuh Kang? Belum. Ya nggak tahu ya kedepannya. Cuman memang saat ini saya pengen fokus di Hijrahman dulu. Jadi kembangin usaha ini karena memang ya dari Hijrahman saya kalau mau balas budi itu Hijrahman tuh alhamdulillah sampai saat ini udah ngasih banyak hal gitu buat saya, buat keluarga saya. Jadi kalau misalkan nggak difokusin, nggak diseriusin, nggak digedein gitu ya takutnya kualat gitu sama kacang lupa kulit gitu ya. Kayak yang tadi cerita tadi. Nggak apa-apa ya, tiap orang beda-beda ya Kang ya. Betul sekali. Oke Kang, kita mau lanjut ke cerita Ramadan nih, karena masih ya momentumnya Ramadan. Kita mau ngulik-ngulik bisnis di Ramadan. Boleh. Kalau menurut Kang Ganjar nih selaku pebisnis dari tahun berapa berarti Kang Ganjar? Mulai benar-benar bisnis itu 2011. 10 tahun. 10 tahun. Niatin bisnis ya. Kalau jualan mah sejak kuliah, cuman nggak diniatin jadi pebisnis. Tapi kalau diniatin jadi pebisnis itu 2011 lah. Ya 10 tahun lebih lah ya bergelut di dunia bisnis. Udah lama ya ternyata ya. Umurnya? Iya, saya pas waktu masih muda lah. Oke Kang, kalau menurut Kang Ganjar nih kategori bisnis apa sih yang prospeknya itu tinggi di momentum atau momen-momen Ramadan seperti ini? Sebenarnya banyak banget ya. Kalau misalkan ngomongin bisnis apa yang cocok, sebenarnya semua bisnis itu cocok asal kitanya mau ngulik gitu ya. Betul. Nah cuman karena memang kebetulan saya produknya fashion, kemudian sekarang momentumnya bulan Ramadan, jadi ya kalau ditanya yang pas apa, ya kalau versi saya ya busana muslim. Ya busana muslim, tapi pastikan punya ciri khas atau minimal sulit untuk ditiru. Karena kalau misalkan produk gampang banget ditiru, itu biasanya perang harga atau jatuh-jatuhan harga. Nah makanya alhamdulillah kalau Hijrahman kata kuncinya itu produk yang memang sulit ditiru. Jadi alhamdulillah meskipun yang jualan banyak gitu ya di marketplace, tapi itu rata-rata ngambilnya dari saya.
Tapi saya pernah ngetes nih bikin produk yang gampang ditiru, itu gampang banget ditiru dan perang harga. Jatuh-jatuhan harga. Ya, dan bahkan foto produknya sendiri tuh diambil gitu tanpa izin. Maksud saya tuh ya untuk jualan produk busana muslim untuk ibadah gitu ya, kok bisa-bisanya nyuri gitu, ngambil tanpa izin. Ya saya kan bikin foto produk kayak gitu tuh buat saya sendiri, kalaupun misalkan ada yang mau ambil ya buat reseller. Kalaupun misalkan bukan reseller pun selama minta izin insya Allah saya kasih lah gitu. Nah kalau produknya gampang ditiru tuh banyak banget yang niru dan perang harga. Nah alhamdulillah kalau Hijrahmen untuk produk peci rajutnya gitu ya, alhamdulillah sampai sekarang bisa dibilang sulit ditiru dan harga masih tetap bersaing gitu, dan istilahnya nggak jatuh-jatuhan harga. Itu dia pesannya, pokoknya be different ya kan ya. Mau apapun itu sebenarnya, kalaupun mau makanan, kalau teman-teman yang punya basic senang bikin makanan atau senang masak, ya sebenarnya momentum Ramadan juga cukup bagus. Betul. Gitu. Kalau untuk hanya mengejar momentum, tapi harus dipikirkan juga bagaimana sustainnya, atau setelah Ramadan tuh tetap bangkit lah. Betul, karena kita hidup nggak cuma di bulan Ramadan ya. Iya, istilahnya kalau saya nih, kalau saya nih bulan-bulan biasa itu tuh ya itu cukup untuk cash flow bulanan atau cukup untuk bertahan hidup. Kalaupun ada lebihnya ya alhamdulillah gitu untuk ditabung. Tapi kalau bulan Ramadan tuh udah bener-bener panen untuk ya nabung dan nyari aset lah gitu, untuk nambah aset gitu. Betul. Nah Kang juga via baca-baca kalau kayak parcel gitu-gitu juga lumayan ya di bulan betul. Ramadan kan buat lumayan banget sih. Cuman ya kalau menurut saya sih kalau yang parcel kayak gitu bagus tuh. Cuman memang rada-rada musiman. Jadi ramenya cuma sebatas Ramadan doang. Setelah itu rada sepi. Meskipun sebenarnya nggak salah juga kalau memang niatnya nyari cash flow supaya langsung boom, ya nggak masalah sih. Cuman kalau saya sih tadi lebih menitik beratkan gimana caranya setelah Ramadan pun tetap bertahan gitu, atau tetap ada bisnisnya. Oke, tapi memang yang paling kerasa tuh ya fashion dan food beverage gitu ya bisa, kan ya untuk Ramadan. Tapi kembali lagi untuk sustainnya ke masing-masing. Ya, karena bisnis itu kan kalau buat saya bisnis wirausaha gitu ya, entrepreneur tuh bukan hanya ngomongin produknya apa, brandnya apa, atau bisnisnya apa, tapi lebih fokus ke orangnya gitu. Betul, siapa yang ada di belakangnya. Istilahnya teman-teman kalau misalkan memang sudah senang berwirausaha, meskipun diawali dengan kegagalan, tapi kalau misalkan bisa bangkit dari kegagalan tersebut, insya Allah bakal jadi pengusaha. Apapun yang dibuat atau apapun yang dibuka, insya Allah bakalan sukses gitu. Karena balik lagi ke orangnya gitu. Kalau orangnya udah bagus, bisnis apapun juga insya Allah bakal bagus. Nah orang yang bagus ini juga berkaitan dengan gimana dia mau selalu belajar untuk beradaptasi juga ya Kang ya, apalagi di dunia bisnis ini. Iya, apalagi dikasih COVID kan, wah udah tuh kalau nggak bisa beradaptasi, nggak bisa survive ya KO. Oh ya Kang, ngomongin COVID juga, Via juga pernah dengar cerita dari Hijrahmen nih. Kalau Hijrahmen tuh jangankan Ramadan ya, perihal COVID aja juga naik ya Kang. Ya, itu gimana tuh Kang, kalau menurut Kang Ganjar apa sih? Ya pastinya kalau ngomongin secara gambaran besar atau secara garis besarnya itu udah takdirnya Allah gitu ya. Ya istilahnya, tapi syariatnya atau ikhtiarnya saya atau ikhtiarnya kami mungkin memang dari awal kan dulu kami sudah mempersiapkan, kami ingin menjalankan bisnis secara online. Karena ada yang bilang, atau guru kami Mas Jaya bilang, bisnis online tuh masa depan gitu. Semuanya akan di-online kan, meskipun offline akan tetap ada gitu. Nah dari dulu, makanya dari 2017 kan saya udah mulai tuh start semuanya full online. Saya full online tuh saya kan mulai usaha dari rumah. Kenapa? Karena memang saya pengen jualan nggak usah sewa kantor, nggak usah sewa ruko. Kalau bisa manfaatin dulu rumah ya manfaatin rumah. Kalau udah bisa sewa baru bisa sewa. Minimalkan kos lah ya. Dan yang penting makan ada internet dan ada ekspedisi. Ekspedisi bisa datang ke rumah selesai. Nah jadi dari 2017 udah dibangun secara online bisnisnya. Nah makanya pas waktu COVID tahun lalu, kan kalau COVID tuh orang jadi malah takut keluar ya, malah takut belanja secara offline, dan dampaknya apa? Orang jadi semakin sadar tentang belanja online. Makanya 2020 kemarin secara bisnis, secara pertumbuhan bisnis Hijrahmen malah naik cukup pesat gitu. Sekarang ditambah lagi kan masih COVID, malah tambah pesat lagi dibandingkan tahun lalu. Oh sekarang masih lebih daripada tahun lalu. Alhamdulillah. Jadi ya karena orang sudah semakin banyak yang sadar belanja online tuh kayak gimana gitu. Bahkan ada data yang bilang penduduk Indonesia tuh baru hanya berapa puluh %, belum setengahnya belanja online. Jadi istilahnya tuh
kalaupun Masih misalkan sebut besar. saja 20-an% itu berarti kan masih ada peluang 80% lagi yang akan tersadar atau akan ngerti gimana caranya belanja online. Luar biasa. Jadi ya online. Karena juga katanya banyak orang yang bilang kalau online itu bukan perihal 1 musim 2 musim saja, tapi Betul. memang ya butuh gitu online sampai kapan pun ngomongnya. Ya masih panjang lah betul, ya betul. potensinya. Sekarang memang udah online lah. Makanya kan kenapa sekarang saya lihat tuh anak-anak muda gitu yang jago main di internet gitu ya istilahnya secara kalau suksesnya materi gitu ya banyak yang sukses gitu. Karena ya mereka udah biasa main internet dibandingkan dengan orang-orang yang sudah lama gitu atau orang-orang tua. Iya, contohnya? Ya saya termasuk yang kaum menengah. Muda, nggak terlalu tua belum. Oke Kang, kita lanjut nih ngomongin Ramadan juga. Kalau dari Hijramen sendiri ada nggak sih kiat-kiat tertentu yang membuat Hijramen punya pendapatan yang ya atau prospek yang tinggi di Ramadan ini? Mungkin ada promo atau bundling atau apalah. Ini makin menjurus ke pendapatan ya. Iya. Yang penting nggak nanya kan berapa pendapatannya Kang. Ya. Kalau jurus-jurusnya sih sebenarnya kalau yang saya rasakan gitu ya, karena memang sudah dibangun sejak lama gitu kan. Jadi kita udah punya database, sudah punya track record, sudah punya konsumen, sudah punya pembeli yang istilahnya kadang banyak juga beberapa yang mereka tuh referral atau ngasih tahu gitu kalau mau beli peci ke Hijramen, dan itu tuh sangat mendukung gitu. Nah itu kalau dari segi track record atau sebelum-sebelumnya. Tapi kalau misalkan buat yang kan saya masih baru nih menyambut Ramadan kayak gimana ya, kalau sekarang yang saya rasakan rata-rata kan karena masih banyak yang belum peka terhadap belanja online, gratis ongkir atau promo gratis ongkir tuh masih sangat masih berpengaruh lah gitu. Dikasih promo ongkir aja tuh udah banyak yang seneng gitu, banyak yang mau beli. Jangankan buat yang belum pakai cara online nih Kang, yang udah sering pakai online pun masih ngejar-ngejar banget yang namanya gratis ongkir itu mendarah daging sih kayaknya harus. Selain itu kalau saya sih strateginya di Hijramen ditambahin bonus. Jadi karena orang tuh kan pada dasarnya senang dikasih bonus ya. Betul. Ya tinggal nanti bonus ini tuh ngurangin margin berapa persen selama masih nutup ya, buat saya sih nggak masalah. Nah kalau strategi yang saya lakukan selain tadi gratis ongkir, tapi ngasih bonus produknya juga gitu. Iya sih, terkait bonus itu kan juga ya emang pada dasarnya manusia tuh ingin merasa puas dan merasa puas itu didapatkan ketika ekspektasinya terpenuhi. Apalagi kalau bisa ngasih bonus, ekspektasinya terjawab dengan lebih-lebih ya Kang ya. Ditambah kalau misalkan produknya bagus, ditambah bonus ya udah tuh jadi combo gitu. Jadi orang tuh dengan sendirinya ya seneng gitu, dan alhamdulillah yang bikin saya bahagia gitu ya bukan hanya dapat income, tapi dapat banyak doa gitu. Dapat banyak doa tuh maksudnya kalau pembeli-pembeli saya yang seneng gitu kan, banyak yang ngedoain semoga usahanya lancar, sehat, keluarga, rezeki dan lain-lain lah ya. Itu satu. Kedua, yang kedua yang bikin saya senang tuh kan saya jualan produk busana muslim khususnya untuk ibadah ya. Ya buat saya produk saya dipakai buat ibadah aja tuh udah seneng banget gitu. Tambah seneng banget gitu. Jadi ya tambah seneng gitu, karena ya itu salah satu seru ya gitu kalau misalkan barang kita dipakai untuk hal-hal kebaikan atau untuk kebaikan. Yang ketiga, saya juga memang ini masuk ke promo sih sebenarnya. Ini promo kalau saya kan memberikan promo gratis retur. Jadi kalau misalkan ada yang ukuran kan kalau peci itu berdasarkan nomor ya, berdasarkan nomor. Jadi kalau misalkan ada yang kekecilan atau kebesaran, jarang sih kebesaran, biasanya kekecilan, kita kasih gratis retur. Dan barang yang barang yang kekecilan memang sengaja biasanya kita minta jangan dibalikin lagi ke kami. Kenapa? Karena kan udah dipakai jadi ya kalau saya sih ngejaga kualitas juga supaya supaya masih baru lah. Jadi yang kekecilan itu biasanya kami minta untuk disedekahkan atau biasanya kita kasih untuk pembeli. Nah dari situ juga nambah lagi didoain, wah bla 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 bla. Ya alhamdulillah seneng banget gitu. Jadi yang niatnya memang sebagai garansi terhadap produk saya, tapi dapat imbalannya ya didoain gitu. Jadi seru lah gitu. Itu dia bisnis berkah sih. Amin, mudah-mudahan. Jadi hablum minallahnya dapat, hablum minannasnya juga dapat. Amin. Oke Kang, masih ngomongin Ramadan juga. Baru beberapa hari yang lalu tuh Via ngobrol sama teman deket Via kayak lewat di jalan sih, terus kayak ramai banget
jajan-jajanan, terus orang-orang pada nyari buat bukaan dan lain sebagainya. Terus Via kayak bilang, kayaknya tuh jualan apa aja di Ramadan kalau makanan laku-laku aja ya. Nggak tahu kelihatannya gitu ya kan. Terus kayak tapi mau jualan apa ya, telat juga orang udah 2 minggu puasa gitu lah. Terus nih buat teman-teman yang misal juga ada pikiran kayak Via telat nih di era Ramadan kayak gini, ada nggak sih pesan dari Kang Ganjar? Pesannya kalau misalkan teman-teman kayak Via misalkan punya ide nih, Ramadan jualan makanan kayaknya bakal laku, jalanin aja. Siapa tahu kan bener laku. Kalaupun misalkan nggak laku, setidaknya teman-teman sudah terlatih berjualan dan tahu rasanya jualan direct sell kan di sini, jualan langsung ketemu orang tuh itu tuh salah satu momentum atau apa ya, mentality yang memang harus dibangun gitu kalau pengen jadi pengusaha. Jadi pesannya cuma satu, kalau udah ada ide eksekusi aja. Urusan berhasil atau enggak itu urusan nanti kedua gitu. Pokoknya nyoba aja dulu. Iya, gitu karena kan. nanti dari nyoba itu teman-teman bakal dapat pelajaran. Kalau sukses dapat bonusnya 2, dapat pelajaran pengalaman dan juga dapat hasil menguntungkan. Kalaupun misalkan seandainya gagal atau misalkan tidak menguntungkan, setidaknya teman-teman dapat pelajarannya, pengalamannya. Oh, begini loh rasanya, dan bisa nyari tahu atau bisa mengevaluasi apa nih yang membuat saya atau misalkan jualan saya tuh nggak laku. Bisa dari produknya, bisa juga dari cara jualannya. Betul, bisa dapat feedback juga langsung dari pasar ya Kang ya. Jadi satu doang kalau pengen jadi pengusaha, action. Dapat ide, action. Dapat ide, action. Nah, ngomongin dapat ide nih Kang. Kalau Kang Ganjar sendiri dapat ide akhirnya decide untuk Hijrahman. Itu gimana tuh Kang? Satu, saya tuh memang yang dulu ya kejadian pas waktu di Car Free Day. Pas waktu di Car Free Day kan lagi bete-betenya nih karena lapak saya diambil gitu kan, atau saya bukan diambil, dikuasain gitu ya secara, ya saya ingat banget gak enak banget gitu ngomongnya, Kak, kan ini jualan saya banyak, jadi jadi dikit aja lah. Maksud saya tuh padahal beberapa bulan yang lalu saya kasih gitu dengan sukarela, tanpa syarat apapun gitu. Tapi ya udahlah, tiap manusia mungkin beda-beda dan mungkin itu cara Allah supaya memberi sesuatu buat saya. Nah dari situ kan bete nih, jalan-jalan dan akhirnya ketemu penjual peci yang menurut saya peci itu tuh bagus. Sekarang saya foto, kemudian saya cari di Google, nggak nemu. Masih itu yang jualan itu orang orang daerah, orang Garut gitu ya. Tapi nggak toko itu Kang? Bukan toko, sama kayak saya juga senasib, jadi jual ngemper gitulah atau lapak di Car Free Day gitu. Dan saya tanya-tanya kalau diajak kerja sama mau apa, ternyata alhamdulillah menyambut baik. Akhirnya saya silaturahmi ke rumahnya. Nah tapi dari situ selain itu saya validasi market. Validasi marketnya dengan cara apa? Ya sebenarnya ini di luar ini ya, jangan dicontoh. Jadi kalau misalkan setiap sholat Jumat ya, setiap sholat Jumat kan laki-laki tuh. Terus pas waktu lagi sholat kan kelihatan nih berapa banyak kepala jamaah gitu, dan rata-rata nggak pakai peci. Kalaupun misalkan pakai peci, rata-rata pecinya tuh peci warna hitam. Dan dan pecinya pun rata-rata belum terkenal gitu. Nah, jadi saya ngebaca ini peluang nih jadi brand atau buat bisnis produknya itu tuh peci gitu. Jadi arahnya ke sana. Nah kalau kayak gitu udah bukan, Via nggak tahu nih berkah apa nggak ini lagi sholat. Iya, jangan dicontoh lah kan, ya biasa lah ya saya pribadi kalau sholat kan memang masih susah konsen gitu. Sama kok Via, apalagi Via Kang, apalagi Via. Ya saya selalu berusaha, ya tetap berusaha, cuman ya saya masih susah gitu. Itu cerita dari Hijrahman ya. BTW Kang, kalau untuk suppliernya masih sama kayak yang bapak-bapak tadi yang Kang Ganjar supplier apa peci? Alhamdulillah masih. Dan sekarang alhamdulillah bahkan si mitra saya ini yang dulunya kan nggak punya mesin karena masih dilempar, karena alhamdulillah kerja sama saya. Sekarang bahan baku udah saya suplai, mesin jahit, mesin obras, mesin rajut sudah saya suplai juga. Jadi mitra saya atau partner saya mah udah tinggal tenaga dan pikirannya aja untuk ngembangin produk gitu. Berbagi rezeki. Iya, jadi emang saya niatnya juga kalau misalkan mudah-mudahan ya, atau kalau Allah meridhoi ada rezeki, saya insya Allah nggak bakalan melupakan orang ini. Bahkan ya saya bakal istilahnya sama, ketika bisnis saya bertumbuh ya mereka pun harus bertumbuh gitu. Betul, ya termasuk setuju. Kan banyak godaan nih, banyak supplier juga yang nawarin yang lebih murah, yang mungkin lebih bagus, mungkin lebih bagus. Tapi saya nggak mau, karena saya juga nggak mau
kacang lupa kulitnya lah gitu. Kita istilahnya inget lah ya Kang. Ya ingat. Bahkan saya punya ini juga sih, punya rencana ya, mudah-mudahan kalau Allah mengizinkan ada rezekinya, saya juga pengen berangkatin umroh mereka gitu. Karena saya mereka juga ikut berperan dalam saya kan saya lagi jatuh nih dulu, bisnis saya lagi jatuh, kemudian ketemu mereka. Ya mereka juga berperan gitu, selain istri saya, keluarga saya, tapi mereka juga ikut berperan. Makanya saya suatu saat nanti kalau misalkan memang ada rezekinya pengen ya berangkatin atau bareng-bareng lah gitu. Bareng-bareng aja kan. Bareng-bareng aja kan kalau bisa ajak via ya ajak. Ayo ayo kita buat travelnya. Bisnis lagi ya. Oke Kang, itu kan cerita dari gimana Kang Ganjar nemuin ide, nemuin supplier dan lain sebagainya. Kalau buat Sobat Eagle nih yang ada di rumah, cara nyari ide, Kang? Buat nyari ide, kalau buat saya ide itu ada di mana-mana, bahkan ada di sekitar kita ya, bisa dari ini ide bisnis ya, ide bisnis atau ide peluang yang bisa dibisnisin gitu ya. Bisa dari sekitar kita, bisa kita misalkan teman-teman gaulnya di mana, atau misalkan via kan gaulnya di lingkungan YA gitu ya. Wah, di sekitarnya kan teman-teman pengusaha nih, teman-teman YA, siswa YA yang punya ide bisnis, punya semangat bisnis. Nah dari situ bisa ngelihat, oh anak YA punya usaha ini nih. Nah mungkin bisa ambil insight-nya dan bisa dipakai buat bisnis yang lain atau untuk produk yang lain. Tapi kalau buat teman-teman yang di luar misalkan, kalau saya gampangannya cari aja nih yang ada di sekitar rumah. Atau kalau nggak di sekitar rumah ya pokoknya di sekitaran daerah kota tempat tinggal deh gitu. Kira-kira ada produk apa yang bisa dibisnisin. Itu dari segi base product gitu ya. Kalau memulai dari base product. Tapi kalau misalkan teman-teman ribet lah nyari produk, bisa base market atau dengan cara ya jadi reseller dulu, atau kalau nggak jadi dropship. Kalau buat anak muda khususnya jadi dropship, jadi reseller enak banget sekarang mah, tinggal cari aja produk-produk yang kira-kira mau dijual, tanya-tanya, Kak saya mau jadi reseller, Kak saya mau jadi dropship, coba aja mulai pasarin di sosial media yang teman-teman miliki, supaya sosial medianya bukan hanya buat pamer doang. Pamer emang apa yang dipamerkan? Nggak punya juga. Ya, pamer skill ya mungkin ya, pamer skill. Kalau pamer materi mah terlalu norak. Iyalah. ya sosial medianya bisa dipakai buat jualan lah gitu. Karena teman saya juga ada yang dia memulai usaha dari sosial media pribadinya, dan ternyata followernya banyak yang suka dan akhirnya jadi bisnis. Oke. Ngomongin tentang reseller sama dropshipper juga kan itu merupakan salah satu jalan yang resikonya kecil ya Kang ya. Jadi itu direkomendasikan buat teman-teman apalagi yang baru mau mulai kayak Via nih, baru mau mulai tapi nggak mulai-mulai. Gimana tuh? Oke Kang, ada lagi nggak Kang? Aduh. Kepinteran kayaknya. Biasanya orang kalau misalkan pengen bisnis nih, tapi hanya sebatas rencana dan hanya sebatas kepengen. Biasanya memang backgroundnya orang ini tuh pinter. Pinter tuh maksudnya banyak pikir, banyak pertimbangan. Wah kalau ini gimana, kalau gini kayak gimana, kalau gini gimana. Jadi orang pinter tuh bagus. Tapi nanti kalau bisnisnya udah mulai jalan gitu, kalau bisnisnya belum mulai mah bodohkan dulu aja gitu. Biar apa? Kalau orang bodoh tuh ya gampangannya dia tuh nggak takut rugi gitu, karena dia nggak tahu apa yang ada di depan. Jadi jalan aja gitu. Tapi ya untuk mengawali ya penting untuk menjadi banget. Bodoh itu ya Kang ya. Iya. Bodoh dalam tanda kutip. Iya. Jadi nanti kalau udah jalan baru tuh otak kirinya dipakai. Iya betul sekali. Otak kiri otak kanan. Oh ada konsep otak kiri otak kanan ya. Jadi otak kanan aja dulu bablasin ya. Lebih baik minta maaf daripada minta izin. Tapi untuk hal-hal positif. Nanti kalau misalkan bisnisnya udah sustain, sudah mulai cukup besar, nah baru otak kirinya rada-rada dipakai supaya mikirnya lebih detail, lebih sistematis, dan itu memang cocok untuk pengembangan bisnis. Kira-kira apa lagi tuh Kang tadi? Ya itu dulu deh kalau buat teman-teman mah ya, kalau saran saya sih jangan terlalu banyak mikir, action aja. Ada ide eksekusi, karena dengan cara seperti itu teman-teman bakal tahu hasilnya. Karena ya buat saya ya, cara memulai bisnis yang baik untuk UKM ya, bukan corporate ya. Ya action gitu. Tidak kata lain selain action. Barusan misalkan saya kan ngasih 2 ide tuh, atau kalau memulai usaha tuh base product atau base market. Kalau base product ya cari aja di sekitaran teman-teman ada nggak produk yang bisa dijual. Jual aja secara online. Jadi istilahnya jadi mitranya dulu kayak saya misalkan dengan Peci. Atau kalau nggak base market tuh teman-teman udah punya follower nih atau tahu nih relasi teman-teman tuh siapa.
tinggal cari produk yang kira-kira cocok kalau mau dijualin ke mereka. Nah, awali dari dropship supaya nggak harus ngemodal dulu kalau dropship. Oke, betul. 2 ide itu aja, kalau actionnya banyak, insya Allah bakal berhasil. Betul. Base product atau base market. Nah, kalau Hijramen sendiri berarti base product. Base product. Kan? Kalau saya base product. Kalau untuk base base market sendiri itu berarti kayak design thinking gitu ya, nyari produk yang fit. Kalau base market itu tuh sebenarnya gini ya, base market tuh kalau bahasa saya atau pengertian saya, base market tuh kalau kita udah punya market nih, atau teman-teman kalau misalkan seorang influencer atau sudah punya komunitas yang kira-kira komunitas ini kalau dijualin produk ini bakal mau nih, nah itu base market. Nah tapi karena ngomongin Hijramen ya, karena saya nggak punya base market tuh saya nggak punya komunitas, saya nggak punya komunitas, nggak punya follower banyak banget. Maka yang saya bisa adalah saya ciptakan produk. Nah, setelah ciptakan produk, saya cari marketnya gitu. Oke, mungkin kalau base market ini bisa diterapkan oleh influencer-influencer yang udah punya betul. Ya, pengikut apa tuh kan? Follower. Ya, orang yang percaya ke influencer tersebut bisa tuh pakai base market. Kalau ngomongin base product tadi kan berarti KAI Food Indonesia juga base product karena pada dasarnya iya base product karena kita bikin produk dulu baru cari marketnya. Meskipun sebenarnya kalau KAI Chip ya ini kan beda cerita nih, belum dijelasin saya punya. Oh iya lupa. Iya, Kang Ganjar ini selain bisnis ada bisnis Hijramen, beliau juga punya bisnis lain yang bergerak di bidang food and beverage, terutama food. Cemilan. Cemilan. Yaitu KAI Food Indonesia. Nah, KAI Food Indonesia itu tuh camilan berupa snack kentang ya. Keripik kentang yang saat ini kita baru menggunakan menggunakan rasa-rasa Korea gitu, ala Korea. Itu jadi base market berarti. Ya, sebenarnya kalau KAI Chip ini tuh awalnya base market. Base market tuh saya tahu nih ada market Korea atau punya banyak market Korea dan saya punya saluran distribusinya gitu, saluran cara jualannya. Nah, dari situ baru saya ciptakan produk si keripik kentang. Nah, memang kalau KAI Chip ini tuh agak-agak niru produk yang ada di Korea. Jadi di Korea kan ada honey butter chip. Ya udah, saya beli dulu ke Korea. Beli dulu ke Korea. Benchmark istilahnya Kang buat niru dan ya nanti saya riset dan disesuaikan dengan rasa khas Indonesia gitu. Dan itu risetnya kurang lebih 2 bulan untuk menemukan rasa yang kira-kira cocok sama lidah orang Indonesia. Jadi kalau teman-teman juga mau niru juga nggak apa-apa ya Kang ya, asalkan ada perbedaannya atau unik poinnya. Intinya gini ya, kalau misalkan teman-teman malas mikir atau teman-teman bingung gitu ya mau bisnis apa atau nyari produk apa, ya maka ya bisa niru gitu ya, meskipun niru nggak disarankan, tapi ya nggak salah juga gitu. Boleh niru produk yang kira-kira belum banyak atau belum ada di sekitaran kita. Ya terus ya udah kita disesuaikan dengan market kita, kemudian kasih value editnya, jangan niru tuh jangan plak-plak banget gitu, karena ya niru boleh tapi harus kreatif gitu. Betul. Harus kreatif tuh ya minimal ATM lah, amati tiru modifikasi gitu, bukan ATP amati tiru plak-plak. Karena itu terlalu simple gitu, dan kalau ATP itu tuh pasti konsekuensinya akan gampang juga ditiru, akan gampang ditiru oleh orang lain juga, dan ujung-ujungnya bakal perang harga. Tapi kalau kita bisa memodifikasi, bisa menyesuaikan, bisa kasih value edit, kita harga bakal bisa bersaing gitu, nggak perang harga lagi. Oke, setuju. Itu sedikit tambahan cerita dari KAI Food Indonesia, keripik kentang, dan kentangnya ini asli dari Garut. Nah, itu dia. Jadi cita rasa Korea tapi produk 100% dari Indonesia. Itu juga tujuannya juga pengen membantu petani di Garut juga ya Kang ya. Petani belinya. Tuh teman-teman yang mau bisnis coba gali keberkahan. Gimana gali keberkahan? Gali aja. Apa ya Kang ngomongnya ya? Ya gali insight atau yang kira-kira poin-poin yang bisa teman-teman praktekin deh di tempat teman-teman atau di diri teman-teman. Dan jangan lupakan orang lain juga, karena rezeki kita juga merupakan rezeki orang lain juga. Betul banget. Karena bisa jadi ya kesuksesan kita atau kesuksesan saya juga bisa jadi ada doa-doa mitra saya, ada doa tim saya, bisa jadi kan, gak ada yang tahu karena doa kan udah urusan dia dengan Allah gitu.
Oke Kang, kita balik lagi ke momentum Ramadan. Siap. Kita tahu kalau ya tadi dari ceritanya Kang Ganjar ya bisa disebutkan bahwa Ramadan itu memang bulan yang penuh berkah. Untuk bisnis pun begitu, apalagi untuk bisnis fashion seperti Kang Ganjar di Hijrah Men ini. Nah, kalau menurut Kang Ganjar ada nggak sih susah banget momentum lain yang bisa dimanfaatkan sama Sobat Eagle di rumah? Momentum lain di sini tuh kayak apa ya berarti? Misal nih kayak sekarang kan lagi rame-ramenya K-pop. Oke. Kayak gitu-gitu loh kan. Ya sebenarnya momentum tuh gini ya. Kalau katanya ya, ya bisa benar bisa salah. Katanya momentum tuh kadang nggak bisa datang 2 kali. Nah jadi ya tinggal kita pinter-pinter membaca momentum kalau buat teman-teman yang baru memulai. Apa nih lagi tren apa atau yang kira-kira bakal tren di kemudian hari. Nah itu coba buka. Nah, jadi kalau ngomongin momentum apa sebenarnya kalau saya ya prinsipnya momentum tuh apa yang ada di sekitaran kita atau yang terjadi mungkin di lingkungan kita dan bisa kita maksimalkan untuk bisnis ya kenapa enggak gitu ya. Untuk teman-teman kalau udah ketemu nih momentum ini ada peluang bisnis nih hajar gitu ya punya apa cuma satu cara hajar gitu kalau misalkan ketemu momentumnya tersebut. Mungkin kalau buat teman-teman yang masih sekolah juga Kang Ganjar ada nggak sih cerita yang lagi ujian terus jualan fotokopi atau apa? Enggak sih, kalau dulu saya kuliah sih paling kuliah saya jualan pulsa. Kan emang dulu kan kuliah saya di luar kota ya di Jogja. Dan saya punya keinginan selama saya kuliah tanpa menggunakan uang dari orang tua, tapi saya bisa jalan-jalan keliling Jogja, keliling Jawa, keliling Indonesia menggunakan uang hasil sendiri. Nah, dari situ saya belajar jualan, tapi memang belum niat jadi pengusaha dulu tuh. Makanya mulai jadi pengusahanya agak-agak telat sebenarnya. Yang 2011 tadi ya. Jadi emang yang namanya momentum itu nggak harus nunggu sesuatu yang besar kayak Ramadan, terus harus ada yang apa sih zaman-zaman atau era-eranya K-pop kayak gini, nggak harus. Jadi momen-momen misal teman-teman lagi sekolah terus lagi masanya ujian terus teman-teman yang lain butuh buku apa tertentu. Nah teman-teman bisa tuh atau Anda lagi butuh jawaban soal enggak ya nggak boleh dong Kang ngajarin yang enggak nih. Oke Kang, ada lagi nggak Kang? Nggak ada sih karena ya saya pribadi ya memang sampai saat ini masih belajar masih mengembangkan bisnis. Jadi nggak terlalu banyak saran buat teman-teman yang nonton. Yang mudah-mudahan yang nontonnya masih basis startup atau masih baru memulai gitu. Biar saya juga ngasih sarannya nggak banyak-banyak. Jadi sarannya cuma tadi 2, ada ide, eksekusi, kedua bisa mulai dari produk atau kalau nggak bisa dari market. Selesai gitu aja, nggak usah banyak saran lainnya lah, pusing kebanyakan. Ada 2, inget ya Sobat Eagle. Yang pertama kalau udah ada ide eksekusi, dan yang kedua ide itu bisa didapatkan dari base produk ataupun base market. Gitu kan Kang? Bisa. Kok bisa? Bener nggak nih? Salah jangan-jangan. Yang memulai usahanya bisa base market, bisa bisa base produk. Oke Kang, terakhir closing statement dari Kang Ganjar buat Sobat Eagle. Ya, buat teman-teman yang muslim, closingnya selamat menjalankan ibadah puasa, semoga ibadahnya diterima di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya mudah-mudahan setelah Ramadan ini kita bisa menjadi pribadi yang lebih baik. Amin. Pribadi yang lebih baik itu baik itu secara rohani maupun secara jasmani gitu ya. Secara ibadahnya jadi naik ya saya juga ya ini berdoa buat saya ibadahnya semakin meningkat dan secara bisnisnya pun semakin meningkat. Kalau buat teman-teman yang belum punya usaha setelah Ramadan jadi punya usaha. Gitu aja sih. Oke, itu dia closing statement dari Kang Ganjar. Yang ingetin lagi nih buat teman-teman yang ada di rumah yang lagi dengerin podcast bersama Kang Ganjar. Siap. Jangan lupa kalau mau bisnis cari idenya dulu. Nah, kalau mau mulai itu bisa dicari dari base produk maupun base market. Dan kalau udah ada ide, jangan lupa untuk eksekusi. Terima kasih semuanya. Berjumpa lagi di lain kesempatan. Bye-bye. Oke. YEA Indonesia. We create entrepreneurs.